ya? Iya, Bu. Malik? Tidak hadir? Ada yang tahu kemana? Tahu. Tahu? Apa? Nanti Ibu tanyakan. Mauzan? Tidak hadir juga? Apa? Nadilatus? Ya. Novita? Paulus? Tidak masuk? Ramo? Tidak masuk? Apa? Renzi? Apa? Randy? Randy mana, Bu? Randy dua. Randy aja? Apa? Pak Rizky? Cindy? Selamat Riyadi? Tira? Winda? Wita? Yohana? Yusneli? Apa? Zakia? Siapa lagi? Bulan? Paulus? Tidak ada tadi ya? Agustinus? Ibu. Ya. Albert? Ibu. Ya. Ada 4 orang yang tidak hadir. Ya, tidak ada informasi itu Ibu. Nanti Ibu tanyakan di grupnya. Sudah itu masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa pelajaran minggu lalu? Ya, bukunya sudah dibaca? Alhamdulillah, berarti bukunya sudah dibaca dengan mengangkat ingat pelajaran minggu lalu ya. Coba apa? Pelajaran minggu lalu apa? Membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat. Ya, membandingkan nilai hikayat dan cerpen. Apa hubungannya kita pelajaran hari ini? Hah? Ada hubungannya? Karena kan Ibu minggu lalu kan sebelum pengadilan pembelajaran itu sudah sampaikan pelajaran minggu depan adalah ini. Nah, apa hubungannya? Ada yang tahu hubungannya apa? Kita belajar apa hari ini? Hah? Apa? Ia mengembangkan cerita rakyat. Kan kemarin ingat kan? Bukunya dibaca kan? Iya, bukunya sudah dibaca. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang membandingkan hikayat dengan cerpen. Sudah ada apa itu unsurnya, apa yang menjadi perbedaannya, apa yang menjadi persamaannya di dalam hikayat dan cerpen. Nah, hari ini kita bagaimana mengkonversikan menjadi sebuah cerpen, dari hikayat menjadi cerpen. Kemarin sudah tahu di dalam hikayat itu ada unsur apa, di dalam cerpen itu ada unsur apa saja, apa yang menjadi perbedaan, apa yang menjadi persamaan. Sudah itu kalian juga sudah bisa bercerita dari hikayat yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Kalian sudah membacanya, sudah itu kalian ceritakan kembali menggunakan bahasa kalian. Nah, sekarang Ibu minta bagaimana kalian itu menuliskan hikayat itu menjadi sebuah cerpen. Nah, sebelum Ibu sampai ke sana, Ibu bacakan dulu KD, IPK dan tujuan. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Bisa baca di belakang? Kompetensi dasar itu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat dalam bentuk cerpen dengan ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu IPK. Kita singkat dengan IPK. Yang pertama 4.8.1 adalah merumuskan ide cerita pendek berdasarkan teks hikayat yang dibaca dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai kehidupan. 4.8.2 apa? Coba baca nak. Coba baca. Menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, hari ini tuh
kita belajar yang ini, yaitu menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Coba baca. Yang pertama, apa tujuannya? Peserta mampu merumuskan ide cerita pendek berdasarkan teks nelayan yang dibaca dengan teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Iya, peserta didik mampu merumuskan ide cerita pendek berdasarkan teks hikayat yang dibaca dengan teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Apa yang kalian buat itu adalah benar-benar ide kalian. Ya, sudah itu adalah tujuan pembelajaran yang kedua. Coba nak baca nak cerita nak. Ayo, Iya, coba baca. mau kurang jelas tuh. Penjelas coba yang depan aja. Peserta mampu menyusun kembali isi cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk yang memperhatikan isi dan nilai-nilai. Ya, mampu menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Setelah pembelajaran ini, Ibu berharap kalian nanti mampu membuat dari bentuk cerpen
Dengar kan? Speakernya rusak. Jadi dimaklumin saja ya.
Nah, cerita dari mana tadi tuh? Ya, ada dari Sumatera Utara? Ada? Iya, ceritanya adalah cerita Danau Toba. Sudah 2 kali Ibu tampilkan, minggu lalu juga sudah Ibu tampilkan hikayat yang sudah berubah menjadi bahasa yang sudah berubah menjadi bahasa sekarang. Sama di sini juga. Kalau bahasa aslinya selalu dibawahi dengan bahasa daerah atau bahasa kuno yang digunakan. Ya, sebelum kalian mengkonversikan, untuk jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengkonversikan dari hikayat menjadi sebuah cerpen. Ya, ada yang masih ingat apa itu hikayat? Ya, adalah cerita sastra. Apalagi ada yang tahu tentang cerpen? Ya, cerita pendek. Ada lagi? Hah? Cerita yang habis dibaca sekali duduk. Oke. Ya, berarti sudah ingat ya. Berarti bukunya dibuka-buka kemarin di rumah. Hikayat itu apa? Sudah itu berarti kita tidak perlu mengulang kembali tentang hikayat. Nah, di sini bagaimana kita mengembangkan hikayat? Coba baca, Nak. Satu orang, Nak. Bisa dibaca? Coba yang depan. Yang nomor pertama. Coba nyanyi aja. Coba baca, Nak. Di belakang. Mengembangkan kata-kata ke dalam bentuk cerpen atau bisa disebut mengembangkan. Ya, mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen atau bisa disebut dengan mengonversi. Ya, mengonversi itu adalah mengubah, ya, mengubah suatu bentuk ke bentuk lain. Nah, contohnya di sini kamu akan mengubah apa? Ya, hikayat menjadi cerpen. Tapi apa yang harus kamu perhatikan? Apa? Isi dan nilai-nilai dalamnya. Kamu harus mempertahankan isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tidak boleh kamu ubah. Ya, entah itu unsur intrinsipnya, itu tidak boleh kamu ubah. Ya, sudah itu ada apa kemarin unsur-unsur apa saja? Ada unsur moralnya, ada unsur religiusnya, ada unsur apa lagi? Itu tidak boleh diubah. Apa yang sudah ada di dalam itu, yang kamu ubah adalah bahasanya. Yang dari bahasa kuno kamu ubah menjadi bahasa yang kita gunakan saat ini. Sudah itu, contohnya apa? Puisi menjadi cerpen. Sudah itu, Cerpen menjadi novel. terus Cerpen menjadi iya, mungkin berikutnya kita akan dari cerpen yang kita sudah buat nanti, dari hikayat kita ubah menjadi cerpen. Dari cerpen itu sendiri kita ubah menjadi sebuah drama. Bisa jadi nanti. Ya, untuk tahap pembelajaran hari ini kita hanya mengubah dari hikayat menjadi cerpen. Sudah ada di dalam bayangan? Sudah? Alhamdulillah. Berarti tidak sulit ya? Tidak sulit berarti kan? Ya, berikutnya. Karena minggu lalu kita juga sudah membahas ini ya. Kelihatan? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengubah hikayat menjadi cerpen. Yang pertama yaitu mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Apa itu maksudnya, Nak? Kalau di dalam hikayat yang menggunakan alur berbingkai. Nah, sekarang kita ubah menjadi alur tunggal.
kemarin burung bayar. Nah, di dalam cerita itu ada cerita lagi. Itu disebut dengan alur bertikai. Kalau alur tunggal, dia hanya menggunakan satu alur itu saja. Ya, yang menjadi pokok persoalan itulah ceritanya. Tetapi kalau di dalam hikayat tidak ada pokoknya. Di dalam pokok itu ada isi yang lainnya. Ada tokoh berikutnya. Contohnya di dalam kerajaan. Nanti ada kerajaan baru, ada cerita baru, seperti itu. Tetapi kalau di dalam cerpen tidak. Maksudnya? Paham? Nah, yang berikutnya. Apa ini? Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ya. Terus? Ya, di dalam hikayat itu selalu mengulang-ulang kata. Nah, bagaimana nanti pengulangan kata itu? Kita ubah menjadi cerpen sekarang, bahasa sekarang kita gunakan bahasa yang lebih efektif. Ya, maksud itu. Ya, yang berikutnya, coba baca nak. Berapa nak? Baca nak. Yang poin ketiga. Beberapa bagian dalam hikayat berisi kisah yang tidak logis dan melebih-lebihkan. Oleh karena itu, penulis cerpen harus mengubahnya menjadi lebih masuk akal. Kalau di dalam hikayat, maksud gak ini? Di dalam hikayat itu ada cerita yang tidak masuk akal. Contohnya apa? Banyak enggak? Seperti yang sudah ditampilkan tadi video yang tentang Danau Toba. Mungkin enggak seorang ikan bisa menyiapkan makanan, bisa melahirkan seorang bayi di luar dari akal sehat kita. Ya, tapi bagaimana cerita itu kita ubah menjadi bahasa sekarang yang kita gunakan sekarang, yang tidak, yang masuk akal, walaupun kita tidak mengubah tokohnya. Ya, kalau cerita hikayat dia selalu melebih-lebihkan. Ya, yang pangeran dengan satu pangeran bisa menaklukkan 1000 pasukan. Masuk akal nggak kalau di dunia sekarang? 2 orang saja kita sudah tidak sanggup melawan sehebat apapun, ya, kalau di dunia nyata sekarang. Tapi kalau di dalam hikayat itulah kelebihannya, sehingga kita tertarik untuk membacanya. Karena apa tujuannya kemarin? Tujuan dari hikayat itu adalah untuk menghibur. Apalagi kalau anak kita zaman dulu tidak ada Android, tidak ada TV. Jadi hanya seorang ibu atau seorang nenek yang bercerita, modal cerita kepada anak cucunya melalui lisannya. Kemarin sudah minggu lalu kita bercerita, mengungkapkan kembali hikayat dengan bahasa kamu sendiri. Sudah kemarin kan sudah ditampilkan oleh temannya. Sama, cerita hikayat yang sekarang juga begitu. Kamu baca keseluruhannya, sudah itu kamu ceritakan, sudah itu kamu konversikan. Nah, yang berikutnya, tetap mempertahankan nilai-nilai. Nilai-nilai itu ada terkandung nilai apa saja? Contohnya unsur intuisi, nilai religiusnya, nilai moralnya, nilai sosial yang tidak boleh dihilangkan. Ya, tetap dipertahankan. Sudah itu apa lagi? Iya, permasalahannya apa dalam hikayat itu? Ya, contohnya tentang hikayat apa kemarin? Yang seperti tadi, memilih konflik yang menarik dari hikayat yang kemarin kita tampilkan hikayat apa? Burung bayat, dari burung apa?
Kamu tuliskan paragraf 1 contohnya. Paragraf 1 permasalahannya apa? Kamu catat pokok-pokok itu. Paragraf 2 apa pokok-pokoknya? Setelah itu kamu gabungkan semua cerita itu menjadi kesatuan, menjadi sebuah cerpen dengan bahasa kamu sendiri, ya, dengan latar yang berbeda dengan dari teks dan hikayat. Contohnya di sana menceritakan tentang kerajaan, kamu ubah menjadi sebuah istana, istana sekarang, bukan istana yang kerajaan zaman dahulu. Kita ubah seperti itu. Sudah itu yang berikutnya kembangkan berdasarkan tokoh dan konflik yang sudah dicatat. Selanjutnya satukan masing-masing paragraf menjadi sebuah cerpen. Ada yang mau tanyakan? Sudah terbayang? Bisa menuangkan dalam sebuah tulisan? Sudah? Albert? Sudah terbayang Albert? Dah. Kamu pasti menanyakan ini. Kenapa sih Bu harus diubah menjadi sebuah cerpen? Hikayat biar apa saja menjadi hikayat. Kenapa harus diubah menjadi cerpen? Nah, di sini ada manfaat belajar menulis cerpen berdasarkan isi hikayat. Yang pertama coba baca nak. Coba baca. Coba itu. Ya, coba tulis sampai bawah ya. Jika menulis cerita, imajinasi dan kreativitas akan dirangsang untuk memberikan cerita. Ya. Ada yang bisa menjelaskan kembali? Merangsang imajinasi dan kreativitas yang awalnya kita tidak bisa mengubah karena ada cerita yang menarik, yang begitu menariknya sehingga kita punya imajinasi yang luar biasa. Oh, kalau saya ubah menjadi seperti ini akan alangkah baiknya atau akan menariknya ketika orang lain membacanya. Orang tidak akan tertarik lagi dengan hikayat karena hikayat itu tidak ada pembaharuan. Karena kamulah generasi-generasi berikutnya, bagaimana hikayat itu tetap dipandang oleh orang. Kita ubah menjadi sebuah cerpen yang menarik sehingga orang lain, oh iya, cerpen ini dari hikayat ini atau dari hikayat ini. Kita sudah tidak tertarik lagi. Contohnya hikayat paling bunda, paling bunda, ya sudah tidak tertarik. Tetapi bagaimana kita ubah menjadi cerita itu menjadi bahasa sekarang? Seperti cerita Danau Toba tadi. Apa anak-anak yang bisa kalian ambil? Ya tidak boleh mengingkari janji. Dari problem itu kamu ubah menjadi bahasa yang sekarang ini. Ya, kamu konversikan menjadi sebuah cerita yang menarik, yaitu merangsang yang awalnya kamu. Contohnya kita buat puisi lah. Awalnya kita kalau seandainya melihat pohon, kalau kita punya imajinasi yang luar biasa, kita dari sebuah pohon itu akan menjadi sebuah rangkaian puisi yang menarik. Kenapa? Imajinasi kita keluar. Nah, bagaimana imajinasi itu keluar? Kita harus konsentrasi. Sudah itu rajin membaca. Karena kalau seandainya kita membaca, kata-kata yang kita dapatkan adalah semakin luas. Tapi kalau kita cara membaca, kita bingung. Bahasa ini kita ubah menjadi apa ya? Ketika ini kita susah mengembangkannya. Sudah itu yang kedua apa lagi? Coba, Alba baca Alba. Dorong pengembangan karakter diri. Ya, mendorong pengembangan karakter diri. Baca yang bawahnya. Dalam cerita mengandung nasihat-nasihat yang masih relevan di masa kini dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya apa tadi? Seperti anak durhaka. Kita ambil itu. Karakter itu kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Ingkar janji, kita terapkan dengan kehidupan sekarang. Itu yang kita ambil. Karakter diri itu yang kita ambil dalam kehidupan sekarang. Kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Makanya nilai
Kurang jelas? Coba yang nomor 3 ya. Nah, coba Menambah pengembangan bahasa dan komunikasi. coba baca bawahnya. Menulis cerita akan mengasah kemampuan berbahasa dan menggunakan menulis. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Menambah pengembangan bahasa dan komunikasi, menambah kosakata kamu. Yang awalnya kita cuma mungkin kalau kita rajin membaca, banyak nggak kosakata yang nyantol di sini kita. Bahasa-bahasa ilmiah itu akan tertempel di otak kita. Nah, ketika kita sudah banyak kosakata itu bisa kita tuangkan dalam bahasa, dalam tulisan itu akan menarik. Tapi kalau bahasa kita contohnya hari ini saya pergi ke pasar. Dari pasar saya berbelanja. Sudah itu saya pulang memasak. Menarik tidak bahasa itu? Tidak. Tapi kamu ubah. Ketika aku terbangun dari tidurku, buka jendela, terlihatlah rumputan itu seakan-akan melambai kepada diriku bahwa, hei, Kadilatus, bangun dari tidurmu. Menarik gak? Menarik, luar biasa menariknya. Untuk menarik orang lain supaya mau membaca tulisan kita itu diawali dengan menariknya cerita yang kita buat. Pengembangan kosakata tadi, bahasa yang kita gunakan itu kita ubah menjadi bahasa yang menarik. Setelah itu ayunkan kakiku menuju, nah itu banyak bahasa-bahasa itu, ya. Tapi kalau bangun tidur, terus mandi, terus pakai baju sekolah, berangkat sekolah, menarik nggak? Tidak. Nah, anak, ini manfaat bagaimana kita menuliskan menulis cerpen yang berdasarkan dari isi hikayat, ya. Ini adalah manfaatnya. Pasti kamu dari pertemuan kemarin minggu lalu kamu akan menanyakan apa sih manfaatnya. Toh juga tidak ada manfaat. Sekarang kita pelajari tentang cerpen. Hikayat yang kita pelajari. Ya, ini manfaatnya. Ya, untuk menambah imajinasi kamu, rangsang imajinasi kamu, mendorong pengembangan karakter diri. Sudah itu menambah pengembangan bahasa atau kosakata yang kamu dapatkan. Ya, semakin kita sering menulis, semakin banyak ada kosakata baru yang kita munculkan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah, kalau paham, ibu bagi kelompok. Ibu bagi kelompok, kalian buat kembangkan. Di sini sudah ada hikayatnya. Nanti kalian ubah menjadi sebuah cerpen, ya, hikayat Bayan Budiman. Tidak banyak, hanya sekitar 8 sampai 9 paragraf, ya. Kalian ubah menjadi sebuah cerpen. Kemarin kalian sudah bisa bercerita kembali tentang hikayat itu, ya. Dari hikayat kalian bisa bercerita. Sekarang kalian bagaimana menuangkan dalam bahasa tulisan, ya. Coba kelompoknya kita buat saja 4 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau tidak di sini aja. Kita buat 4 kelompok. Sudah itu setiap kelompok nanti buat 1 tulisan. Ya. Silakan digabungkan nih aja. Diangkat mejanya, diangkat mejanya.
setelah itu kalian ubah menjadi sebuah cerpen dengan bahasa kalian sendiri. Ya, kerjakan. Sudah itu tulis di sini. Ya. Setelah itu ini juga paham kan? Ini sebermula ada saudagar. Nah, saudagar itu kan bahasa dulu tuh udah. Ini buku berubah menjadi bahasa sekarang. Ya. Sudah itu ini lagi. Nah, apa lanjutannya? Ya, silakan tulis di sini. Ya, nih. Sebermula itu bahasa apa? Hah? Bahasa apa? Bahasa kuno atau bahasa arkais. Sekarang udah tidak digunakan lagi. Nah, kalau berubah itu bahasa arkais itu kan tidak digunakan. Sebermula itu adalah awal. Nah, kita ubah menjadi bahasa kita sekarang. Sebermula itu adalah bahasa yang sekarang. Dulu. Jadi sekarang kita ubah menjadi pada sekarang. Bagaimana? Dan silakan dulu. Kamu
Sudah siap semua? Ya Bu. Kalau sudah siap, silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Sebentar. Nah, sebelum dikumpulkan, kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Kalian preskan kotak ya. Cari posisi paling enak masing-masing. Ya. Ada di depan semuanya. Ya, ada di depan semuanya. Nanti ibu udah di samping aja. Ya.
Ya, duduk kembali ya. Nah, udah di situ aja duduknya di kelompok aja. Ya, Ibu sudah baca. Ibu sudah baca tugas kamu semua, sudah bagus semua. Alhamdulillah, berarti apa yang Ibu ajarkan hari ini kalian paham, ya? Boleh koreksi. Nah, sudah itu mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu apa? Mungkin bahasa-bahasa ilmiah, apa? Kata-kata apa ya? Kata-kata pronounnya boleh diubah menjadi kata-kata sekarang yang kita gunakan. Ya? Sudah coba lakukan di belakang, bisa jadi di kamu atau bisa di browsing di Android. Ya? Nah, karena sudah ada tugas seperti ini, Ibu sudah lihat dan nilainya bagus-bagus semua, berarti nilainya tidak ada yang remedial, nilainya bagus semua. Ya, yang nilai di bawah dari 70 itu kita remedial. Karena nilainya di atas 70 semua, anak-anak Ibu kalau sudah paham semua, kita adakan minggu depan yaitu penganyaan, ya, tentang fiksi dan non-fiksi, ya. Nah, sebelum kita tutup ini Ibu kembalikan. Nah, kembalikan, dibaca kembali apa yang Ibu periksa itu. Dah. Sebelum kita penutupan, Ibu ingin mengulang kembali, flashback kembali ke awal tadi yang sudah Ibu jelaskan, materi yang sudah Ibu jelaskan. Melihat dari tugas yang sudah kalian buat, Ibu paham bahwa kalian itu sudah paham apa yang sudah Ibu ajarkan, yang Ibu jabarkan, ya, sudah paham, ya. Tapi Ibu ingin mengulang kembali. Nah, tadi kan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam apa? Menulis cerpen. Ada apa saja, Nak? Ada apa saja? Hah? Ada apa saja? Ya. Coba, ada apa saja? Dah, ada yang tahu lagi masih ingat apa itu mengkonversikan? Hikayat berubah menjadi cerpen itu disebut dengan mengonversikan. Nah, Ibu ingin tahu mengonversikan itu apa? Dia mengubah dari bentuk awal menjadi ke bentuk lain. Ada lagi contohnya apa, Nak? Contohnya apa? Iya, puisi menjadi cerpen. Sudah yang hari ini kita pelajari apa? Dari hikayat menjadi cerpen. Apa lagi? Ada lagi contoh yang lain? Iya, cerpen menjadi drama. Nah, itu tadi yang mengkonversikan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika dalam menuliskan hikayat ke dalam cerpen. Apa saja, Nak? Mengubah alur cerita dari alur berbintang menjadi alur tunggal. Iya, pintar bagus, ya. Dari alur berbingkai kita ubah menjadi alur tunggal. Ada yang tahu lagi apa itu alur berbingkai? Cerita yang mengandung cerita lain. Iya, cerita. Di dalam cerita itu ada cerita lain yang terdapat di dalam cerpen. Jadi di dalam hikayat itu. Nah, yang kedua apa, Nak? Bahasa yang digunakan dalam hikayat cenderung mengulang-ulang dan berelasme. Dengan demikian menciptakan harus memilih dan memilah kata yang tepat dan efektif. Iya, kalau di dalam hikayat bahasanya selalu menggunakan kata yang berulang-ulang. Bagaimana kita mengubahnya ke dalam cerpen dengan bahasa atau dengan kata-kata yang efektif yang seperti kita gunakan sekarang. Yang berikutnya apa, Nak? Beberapa bagian dalam hikayat berisi
kalian. Nah, kalau di dalam hikayat itu ada ceritanya yang tidak masuk akal. Bagaimana kita ubah ke dalam dunia sekarang itu menjadi bahasa yang masuk akal, cerita yang masuk akal. Sudah tahu lagi berikutnya? Ya, kalau kita mengubah dalam cerita hikayat menjadi cerpen, kita harus mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Yang berikutnya apa lagi? Ya, memilih konflik yang menarik dari hikayat. Terus apa lagi tadi berikutnya? Langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama harus ya mencatat tokohnya. Yang kedua iya mencatat permasalahannya. Berarti sudah paham berarti. Masih ingat berarti ya? Berarti mendengarkan itu tadi yang ngantuk. Sudah tahu apa lagi nak? Iya, carilah isi pokoknya. Sudah itu kamu kembangkan menggunakan bahasa kamu sendiri. Sudah tahu apa lagi nak? Ya, setelah kamu catat apa tadi tokohnya, apa tadi permasalahannya, kamu ubah, kamu kembangkan kembali menjadi sebuah cerpen. Sudah itu, apa tujuannya kita belajar mengkonversi cerpen? Jadi kayak kita ubah menjadi cerpen. Apa nak? Iya, yang pertama adalah merangsang imajinasi. Sudah tahu apa lagi? Iya, mendorong pengembangan karakter diri. Sudah tahu apa lagi nak? Iya, menambah pengembangan bahasa dan komunikasi. Berarti sudah paham semua, anak-anak ibu semua. Berarti bukunya sudah dibaca, sudah cukup belajar hari ini. Ketika ibu menjelaskan, berarti matanya memang betul-betul dibuka untuk memahami. Ya, terkadang ada yang membuka itu menakut-nakuti ibu. Ya, buka seperti ini supaya dia mengantuk. Ya, seperti itu. Ya, hari ini terbuka berarti dia betul-betul memahami. Ketika ibu tanyakan kembali, paham. Ya, sebelum ibu akhiri, minggu depan kita belajar lagi tentang pengayaan, yaitu apa? Buku fiksi dan non fiksi. Ya, kita belajar minggu depan. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini nak? Nggak ada Bu. Paham semua? Paham. Ya. Ya. Kalau sudah paham semua, kita berdoa, bimbing kembali teman-temannya berdoa, ya. Dan tempat saja ada dipilih. Kita berdoa. Sudah ucapkan berdoa nak. Jabret. Berdoa. Mulai. Selesai. Ucapkan